Ya, saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Jemaah haji saat ini dari seluruh dunia tengah berkumpul di Arafah untuk pelaksanaan rangkaian ibadah wukuf di Arafah. Lebih dari 241 ribu jemaah haji Indonesia sudah berada di Arafah melaksanakan puncak haji. Hari ini menjadi puncak haji yang ditandai pelaksanaan wukuf di Arafah. Jumlah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada tahun ini berjumlah 241 ribu orang. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memantau langsung pergerakan jemaah haji Indonesia dari hotel di Mekah menuju Arafah. Jemaah didorong untuk menuju Arafah agar keberangkatannya berjalan lancar. Pemantauan keberangkatan jemaah haji ke Arafah dilakukan di Sektor 2 wilayah Syisyah Kota Mekah. Dari pantauan ini, Menteri Agama menemukan keterlambatan bus saat menjemput jemaah. Sedang ngecek di Sektor 2 terkait dengan keberangkatan. Alhamdulillah semua lancar dan ini sudah mendekati akhir. Jadi saya kira teman-teman petugas di sini juga sudah baik cara mengaturnya, mendahulukan lansia dan jamaah disabilitas dan baru kemudian disusul mereka yang muda. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah menjadi gambaran dari sektor-sektor yang lain. Lalu lintas memang koordinat, jadi ada beberapa kemacetan tadi ya menghambat mobilitas, tapi insya Allah ini sudah mulai lancar. Mudah-mudahan untuk besok ketika Musdalifah, Musdalifah kemudian ke Mina juga lalu hambatan-hambatan. Kalau pesan untuk jamaah Gus ya masih tetap sama, jamaah harus mengkonsentrasikan diri di ibadah selama wukuf di Arafah dan nanti Musdalifah dan Mina. Artinya jamaah harus tetap menjaga kondisi supaya tetap prima, banyak melakukan zikir, takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini ibadah yang istimewa dan tentu saya berharap jamaah juga memanfaatkan ibadah yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sabtu pagi, tim UAS DPR Jemaah Haji Indonesia berangkat ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji yaitu wukuf. Tim pengawas haji bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di tenda misi haji Indonesia di Arafah. Tim Panwas akan memantau persiapan semua fasilitas jemaah haji Indonesia selama di Armusna dan sesudah wukuf. Hari ini menjadi puncak ibadah haji, saudara. 241 ribu jemaah haji asal Indonesia tengah menjalani ibadah wukuf di Arafah, Arab Saudi. Seperti apa jalannya prosesi ibadah wukuf di Arab Saudi? Sudah hadir bersama kami di studio Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alif Munhanif. Selamat petang, Pak Alif. Selamat petang, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Ini kalau saya melihat gambar-gambar yang disajikan sejak pagi tadi di Jabal Rohmah, kemudian juga tenda-tenda di wukuf, memang berbeda dengan pengalaman pribadi 2 tahun lalu karena sedang pandemi. Tapi kali ini yang menjadi catatan adalah karena sudah kembali dan begitu banyak jemaah lansia, ada beberapa kekhawatiran mengenai bagaimana menjaga kondisi jemaah haji lansia dan kondisi kesehatan mereka. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Ali? Iya, terima kasih. Saya kira memang fokus para petugas haji untuk memberi perhatian khusus pada jamaah haji lansia harus ditekankan ya, karena begitu crowded yang jamaah rame-rame ini kan soal satu pergerakan masif manusia dalam satu momen, waktu yang bersamaan, tempat yang sama, dan itu perlu kontrol yang luar biasa dari para petugas haji untuk memberi perhatian pada jamaah lansia ini. Nah, disitulah saya kira kita juga harus mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan semacam briefing yang betul-betul penegasan pada tindakan terhadap jamaah haji yang memberi perhatian khusus ya, lansia, lalu kemudian risiko tinggi, ya, difabel dan seterusnya, yang saya kira memang disitulah saya kira tantangan penting bagi pemerintah kita dalam menyiapkan petugas-petugas yang betul-betul sigap untuk memberi perhatian khusus tadi.
Kalau wukuf, safari wukuf kan skema yang sudah lama diterapkan ya Pak ya, Iya, supaya mengondisikan agar jemaah haji lansia atau kondisi resiko tinggi ini tetap bisa melaksanakan wukuf, rukun yang tidak boleh dilewatkan. Iya. Bagaimana dengan murur? Ini selalu diperbincangkan. Iya. Seperti apa sebenarnya hukumnya? Bagaimana Anda melihat murur ini dari sisi untuk menyelamatkan atau memastikan kondisi jemaah yang risti dan lansia tadi? Saya kira memang harus dipahami ya bahwa semakin banyak atau meningkatnya jumlah populasi jamaah haji pada saat ini menjadikan area tempat wukuf itu sangat limited ya, sangat terbatas. Masuk di Muzdalifah dan Mina juga ya? Dan Mina itu menjadi kontroversial ya sekarang ini. Nah kalau kita lihat bagaimana Padang Arafah itu menjadi semakin terbatas kan, semakin areanya tidak lagi bisa menampung jumlah yang sangat menimpang. Karena sudah melebar ke dalam di luar Muzdalifah, di luar Mina, dan itu harus kita pahami sebagai pentingnya ijtihad ulama seandainya para jamaah haji tadi itu melewati batas Mina dan melewati batas Muzdalifah. Dari situlah saat ini mungkin sedang digodok pentingnya membuat pemukiman haji di dua area itu meningkat. Tidak lagi stay dalam tidak hanya berkemah tenda, lagi, tapi juga gedung mulai begitu ya? gedung gitu. Ada yang 4 lantai, ada yang 5 lantai. Memang perlu ijtihad tertentu karena perintah haji di Mina itu adalah stay dalam satu malam ya, menginap dalam satu malam. Tapi apakah menginap itu menginjak tanah atau tidak tanah dan sebagainya menjadi problematik. Tapi penting bagi atau kita, ada atapnya atau tidak, ada di atap. lapangan langsung tanpa penghalang atau tidak, ini sering disitulah saya kira diperdebatkan. para ulama di dunia harus memberi masukan pada pemerintah haji yang penyelenggara haji. Karena kecenderungan pemerintah Saudi untuk terus-menerus meningkatkan jumlah jamaah haji. Dan itu semakin menjadikan... Niatnya kan memfasilitasi sebanyak mungkin jemaah begitu? Jemaah ya betul. Ya, kita harus paham betul bahwa dengan meningkatnya ekonomi di dunia Islam misalnya, niat, motif, animo masyarakat Islam untuk datang haji juga semakin tinggi. Tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana menyangkut ajaran tentang harus stay di satu tempat, satu momen, dan itu sangat terbatas. Mina, Muzdalifah, Arafah, dan itu kan ada batasnya, dan itulah yang harus saya kira penting. Dijaga begitu ya? Dijaga. Karena fokus ini masih berlangsung wukuf, jemaah haji kita masih berada di Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Apa saja yang harus diperhatikan mengenai keutamaan dari wukuf ini? Tadi sempat berdebat soal apakah boleh berada di dalam tenda, apakah harus tidak boleh terhalang bagian kepalanya, atau harus dari jam sampai jam berapa? Dalam berbagai peristiwa haji yang katakanlah 10 tahun, katakanlah 20 tahun belakangan, itu memang hampir bisa dikatakan bahwa karena banyaknya arus yang masuk ke dalam dua area tadi itu, Arafah, Muzdalifah, itu memang tidak memungkinkan orang stay juga sebenarnya. Tidak bisa menginap dalam pengertian satu malam penuh. Paling hanya 2 jam, 3 jam, lalu kemudian setelah itu jalan lagi bergerak menuju Muzdalifah, kemudian Mina, lalu kemudian Arafah, dan lalu paginya kan mereka harus bergerak menuju Jamarat, dan itu membutuhkan, karena desakan yang sangat tinggi, maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan disitulah sebenarnya mabit dalam pengertian berkemah di Mina itu, lalu kemudian ya hanya formalitas saja, mungkin 1 jam 2 jam gitu. Bahkan ada yang berjalan karena masuknya sudah masuk malam, lalu kemudian pagi harus berangkat lagi, dia hanya guling-guling dalam momen itu, dan itu sudah menandakan mensyaratkan sahnya, memenuhi syarat sahnya wukuf, dan harus kita terima itu sebagai bagian penting dari upaya-upaya penyelesaian begitu tingginya jumlah peminat haji yang meningkat terus-menerus setiap tahun. Oke. Tentu ada beberapa penyesuaian seperti yang Anda katakan tadi. Imbauan apa yang ingin Anda katakan kepada jemaah haji Indonesia? Karena memang cuacanya juga masih begitu panas, belum lagi ada kekhawatiran ada antrian. Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan
Tapi apakah ini pertanyaan terakhir saya Pak Ali, imbauan apa yang kemudian bisa menyejukkan hati jemaah agar mereka fokus ibadah, namun yang memang dalam kondisi kesehatan tidak mampu, tidak memaksakan diri? Pertama-tama tentu saja adalah pentingnya menjaga disiplin. Menjaga disiplin sebagai jamaah ibadah haji yang memang sudah disediakan perangkat, ya, petugas haji yang lengkap, lalu kemudian sistem akomodasi yang rapi, relatif rapi bagi jamaah Indonesia menurut saya dari berbagai jamaah yang dan yang lainnya. Lalu kemudian karena disiplin mengikuti anjuran-anjuran petugas, Tertib menjadi salah satu rukun. Tertib, lalu kemudian itu fokus pada ibadah haji menjadi memungkinkan. Jangan pikirkan yang lain, misalnya ada perasaan bahwa seandainya tidak bermukim di Arafah selama 1 malam akan menjadi problematik. Tidak usah begitu. Atau mengejar utama waktu melempar jumroh misalnya. Melempar jumroh pada pagi hari, karena sunnahnya itu akan antara ketika matahari naik ke sepenggalannya, waktu-waktu duha lah kira-kira begitu. Nah itu lalu kemudian mengejar hal-hal yang sebenarnya lebih sunnah dibanding wajib itu sangat berbahaya. Dan disitulah sebenarnya saya berharap betul bahwa jumlah jamaah haji harus betul-betul difikskan sesuai dengan visa yang diberikan. Saya betul-betul menyesalkan misalnya ada agen travel umroh yang melanggar mendorong visa. jamaahnya umrohnya untuk stay sampai sekian. Itu luar biasa karena akan mengganggu pelaksanaan ibadah bagi yang lain, dan itu besar sesuatu yang sekali. tidak bisa kita hindari dengan sangat mudah lah, dan itu berisiko pada pelaksanaan ibadah haji untuk menjamin kekhusyukan, kedisiplinan, tertiban, lalu kemudian kesehatan yang paling utama. Khusyuk, sehat, dan menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan itu menjadi doa kita bagi 241.000 jemaah haji Indonesia yang sedang wukuf saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih juga. Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah Ali Munhanif. Terima kasih Pak Ali.